Gue sliding tuh. Betul. Waduh. Aduh. Kita lihat di sini udah menuju ke game kedua. Udah ada Aduh, Ben abis- terhadap Ake dan Valentina. Abis didadahin meleot Enggak. langsung. Fokus draft. Iya, iya. ini kita Iya, fokus. ini fokus. Iya. Waduh. Ada aja. Ini juga kita lihat Grok udah diamankan ya. Grok Pak Mulai. 1-1. Tertutup saja. Tetap bagus dalam draftnya ya. Kita lihat ya. Betul, kalau kita ngomongin soal bagaimana draft yang sudah terbuka kali ini pun, kita ngomongin soal first pick-nya nih Pak Pulung. Akai udah di-ban, Faramis masih terlepas, Faramis. Valentinanya juga udah di-ban. Apakah mereka akan memaksa tim fight dengan Faramis atau mereka hanya memancing keributan karena akan ada Pakuito yang selanjutnya diamankan oleh tim Onyx. Pakito first pick. Pakito first pick kanan Faramis ambil Cloud lagi dan mungkin akan ada hero-hero selanjutnya. Pertukaran yang mungkin akan dilakukan dengan trade 1 untuk 2 ya dari Berani EVOS banget ya. Legends. Kalau berani mungkin ini adalah ban kepada hero-hero area jungle. Dan sepertinya Faramis. masih Pak. Masih kayaknya nggak mau mengadu ke arah Faramis karena Faramis pun bisa dibawa oleh Suns dan kita pernah melihat sendiri bagaimana Flicker Pakito. dan juga ultimate dari Cloud Altar dari Suns untuk menyelamatkan cewek. Karena berkali-kali cewek ini nggak cuma menyelamatkan teman-temannya, tapi diselamatkan juga oleh teman-temannya. Nah, sekarang pilihan juga banyak banget untuk EVOS Legend. Balmon, Parsha, Melissa, kalau mereka emang mau kencang banget ngambil di awal-awal seperti ini. Nah, kalau ngomongin Balmon, ada satu fenomena yang Apa unik itu? banget. Kalau ngomongin Akai, Sutsujin, itu win rate-nya masih tinggi banget. Tinggi. Balmon Rendah kah? lagi rendahnya. Dan ini yang mungkin akan dipertanyakan di game kali ini. Karena kita tahu, Balmon, security-nya atau sekuritasnya dalam sebuah objektif Turtle Lord, itu hampir 90% loh Pak Pulung. Dan ini kita tahu sendiri bahwa kekuatan dari Balmon ini dari early game sangat kuat sekali dan cepat banget farmingnya. Oke, Matilda Cho. Dan bahkan kata anti-match, EVOS lagi cari jati diri, dia masih nggak tahu siapa yang akan main, siapa bakal tim intinya, EVOS masih belum jadi timnya. Dan bentar. Masih di oseng-oseng. Anti-match. Yes, Bajunya mirip ya? sama EVOS. Betul. Tapi kok polos ya? Wow. Wah, Apakah itu menandakan kita Bukan. polos? Itu sama editor, nggak sengaja kampus. ini emang Bukan, diedit aja Pak, udah. Bukan. Beda. Oke, tapi kali ini Matilda dengan Cho. profesor yang sudah membilang kalau win rate terhadap Balmon, ya kan? Ini nampaknya Apakah Amon? bukan Amon, tapi menurut aku Balmon ini Lili. sengaja dijagain oleh Lilia. Lilia. Semakin ditempel semakin meletus. Balon hijau. Yes, bener banget. Dan apalagi kalau kita ngomongin soal Lilia, Magic Shockwave-nya juga sangat menjengkelkan. Slow effect bisa menjadi sebuah malapetaka bagi Chow. Tapi kalau misalkan untuk hero immune yang tersisa, Link kali ya. Sutsujin. Link Sutsujin. Julian masih terlepas. Timbang nanti bakal di-ban lagi. Ada beberapa opsi juga mungkin untuk gold laner. Dan buat sekarang sepertinya Iritel terlebih dahulu untuk Clover. Wow. Di area gold lane yang sudah diamankan untuk EVOS Legends. Keputusan yang sangat tepat banget kalau menurut gue pribadi, karena ini bisa secara tidak langsung melihat kalau semakin mendekat dengan adanya pergerakan seorang Lilia, Clover harus jaga jarak. Sedangkan kalau dia menggunakan Cloud, Cloud itu kan tipikal dive in. Makin mendekat dengan Lilianya, itu yang berbahaya. Bentar, aku tuh selalu trust issue tau. Sama, Kalau Onyx Esports lagi draft pick. kenapa? Karena ini Lilia nih ya. Pas aku lihat dari second pick aja. Oke, Suns kita tahu dia pemain Lilia. Tapi kita juga harus melihat sebuah history match. Bahwa cewek juga pernah membawa Lilia di gold lane. Dan dengan adanya Iritel, apakah ini akan menjadi sebuah... Oi, iya halo Bang Pior, selamat datang. Halo Bang Pior, selamat Kaget saya. datang. Abis dipanggil langsung kaget Iya kan saya langsung ngeblank ya Pak ya. Iya. Ini 3 caster, counternya Bang Pior. Hoi, rusuh nengko semua. Dan untuk sekarang Atlas di ban itu bakal jadi sebuah tanda-tanda kah bahwa nantinya bakal ada sebuah pick Yif lebih tepatnya. Karena kita tahu untuk Iritel agar terpaksa dia menggunakan sebuah ultimate-nya itu butuh real world manipulation. Atau bahkan membutuhkan satu hero yang sekarang lagi di buff, Farsha, untuk di area mid lane-nya. Ya, masalahnya ini mau pakai pola yang sama lagi untuk berada di area midnya. Mau pakai dengan Chow dan juga Matilda kembali. Bukan sangat riskan kalau memang mereka menggunakan hal yang kayak begini lagi dan terlihat di 2 pick pertamanya. Dan masih ada 2 pick di akhir dari Onyx. Mereka bisa mengatur ulang loh Pak di sini. Atau kita bilangnya lebih tepatnya EVOS menggunakan pattern yang sama. Pattern yang sama. Seperti di game yang pertama melawan Onyx Esports. Oke.
Dan pertanyaannya adalah satu, apakah Onyx Esports udah mempersiapkan Nah itu. untuk menjawab dari Kalau game sudah, yang tadi udah ini kan sempat terjadi? kebaca jadinya. Pinter Oke. banget loh, dia amanin Ruby loh. Oke, Dia pinter banget karena dia akan menutup semua pergerakan dari tim Onyx untuk mencoba melakukan engage secara backline ataupun memberikan inisiator yang berbahaya. pertanyaannya apakah akan ada sebuah pick yang di sini mungkin bakal menuju kepada Selena atau Kadita bagi Keyboy? Selena Kadita menurut gua ini sebenarnya sangat possible. Tapi dengan ada Selena dan Kadita, mereka juga harus lihat di mana Balmond ini masih butuh badan. Di mana Balmond ini juga masih butuh ruang untuk bertahan. Oke, ada Lilia covernya. Selena tidak bisa ditabrak dengan posisi seperti ini, Be. Mereka sangat-sangat lack of defense. Ya, bahkan masih ada Kekurangan Purify, banget. ingat. Masih ada Purify. Masih ada Purify, masih ada beberapa opsi juga ketika kita ngomongin soal bagaimana anti-gank dari Iritel. Dan kita juga tahu bahwa ada Heavy Crossbow Sprint biasanya rata-rata atau Electro Flash. Emblem Marksman yang bisa menyelamatkan dari movement speed yang dimiliki oleh para Marksman. Oke, di sisi sebelah kanan mereka terbuka sekali dengan adanya Link yang kalau mereka mau, tapi ternyata ini mungkin akan menjadi satu hero yaitu Julian atau Amon, tergantung apa yang mereka butuhkan. Kalau ngomongin soal bagaimana stopper sih, Lancelot lagi juga oke-oke aja. Tapi kayaknya Fredrin terlebih dahulu Oke. untuk Pendragon lebih tepatnya. Sehingga teamfight jangka panjang mereka bisa jadi lebih pasti. Di fight jangka panjang berarti dikirim mereka butuh crowd control dengan Bentar. Ini trust isu lagi nih aku nih. bisa jauh head. Apakah ini adalah Balmond untuk Boots? Sebenarnya tadi aku sempat mikir itu, Iya. tapi posisinya adalah mereka akan mengadu retribution lagi dan lagi. Karena kalau dari game yang pertama, kalau kalian sadar berapa kali Kairi kalah dalam segi Adu retribution. Ketinggalan juga Ya dari kan? segi setup. Strategi setup, retribution, Kairi selalu mencoba untuk nge-dive untuk melakukan adu retribution, tapi dengan power yang dia miliki, mereka kurang powernya. Tapi Oke. menurut kayak feeling aku ini menuju ke arah jungle, tapi nggak tahu. Dan kalau kata Giboy, berikan yang terbaik, siapin aja strategi sama jangan lupa mapnya ya. Oh, oke. Oke. Sebuah pick juga terhadap Cloud ternyata Lolita dan juga Dan Cloud. anti dan counternya sekalian diambil. Langsung sekalian ada Langsung Lolita sekalian. juga. Jadi opsinya lumayan banyak untuk sekarang. Ada beberapa hero seperti Lancelot juga yang masih bisa digunakan. Seperti di game yang pertama, Super Dive mungkin bisa menjadi sebuah opsi gameplay dari EVOS Legends. Julian bisa untuk stopper. Lancelot bisa untuk adu retribution. Aemon juga bisa untuk Hayabusa mengadu dari juga segi bisa. powernya. Hayabusa apalagi? Early gankingnya ada. Nggak ada yang bisa megang. Nggak ada yang megang Hayabusa. Ya. Nggak ada yang Ini megang Hayabusa. agak-agak sedikit PR juga karena kita tahu bisa memicu bagaimana dari Lolita dan juga dari Lilia agar sedikit terpisah Betul. untuk membagi damage dan nantinya akan lebih fokus kepada Hayabusanya. Tapi malah sedikit sulit juga sih, kenapa? Paling Karena Julian, momen-momen Black Sus lah. Dan Oke, mereka dan bergabung Link. lah, damage-nya jadi nggak bakal maksimal lagi apabila ada Hayabusa dan sekarang Link lah yang mereka gunakan. Iya, sebuah Tempest of Blade yang bisa immune juga Iya. ketika lagi ada area Turtle, Lord, atau bahkan melakukan sebuah engage ke arah belakang karena bisa jadi targetnya bukan cuma Suns tapi cewek dengan Cloud. Oke. Kali ini Onyx Esports penjegal dari tim EVOS Legends, mereka sudah ditumbangkan di game yang pertama. Keajaiban terjadi pada malam ini untuk EVOS Legends di game yang pertama yang hampir saja kehilangan game mereka. Tapi, apakah EVOS Legends mampu mendapatkan kemenangan 2-0 atau Onyx yang akan membawa ke game yang ketiga? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke. Game yang kedua. Apakah mereka siap? Satu langkah lagi. Hampir saja mereka, kalau mereka bisa mendapatkan game yang kedua ini, 2 leg menjadi milik mereka full untuk EVOS Legends. Berhasil mengalahkan Onyx di leg pertama, berhasil mengalahkan Onyx di leg yang kedua. Tapi Onyx masih punya kesempatan bisa menyamakan kedudukan. Yes. Alright, dan go to the land of down. Oke, dimana Dreams bakal coba dipaksa untuk menggunakan satu buff flickernya, tapi nampaknya ini tidak mau, masih ditahan begitu saja. Dari segi jungle masih belum terlalu terburu-buru. Nampaknya mereka masih coba untuk mereset kembali apapun yang mereka butuhkan saat ini. Bahkan Clover mencoba melakukan freeze lane terhadap seorang cewek. Di power early yang dimiliki dari seorang Clover, setidaknya membuat cewek ini agak sedikit terkena freeze lane. Yap, tapi Kairi dengan Balmondnya punya kesempatan udah bisa melakukan farmingan yang sangat-sangat cepat di early seperti ini. Cyclone sweepnya terus-terusan. Hey, talent prediction sudah keluar, berimbang untuk kali ini. Wow, bisa kita bilang bakal ada sedikit point kill yang didapatkan oleh tim EVOS karena Boots tidak memiliki satu buff flicker lagi, tapi dengan
2 Onyx di Indonesia, 1 EVOS dan di seberang 2 EVOS, 1 Onyx. Ini agresif ya, berubah ya. Kiboy coba lihat di menit segini dia sampai di area tersebut loh. Sudah masuk sampai ke area tersebut untuk bisa memberikan gangguan, tapi Tas melakukan hal yang sama. Mencoba untuk membuat perimeter, mencoba untuk mencari informasi. Lalu sekarang Sutsujin mungkin akan langsung memfollow up, tapi dia balik lagi, dia tahu, dia sadar bagaimana damage-nya. Hanya saja udah level 4, siap untuk melakukan lethal counter-nya, berhasil selamatkan tidak. Karena Matildanya menjadi korban first blood. Dan first blood karena dengan ada power yang cukup tinggi di arah full lane-nya ini, yang cukup berbahaya adalah ketika mereka sebentar lagi mungkin di menit 5 atau menit 3 tidak ada setup dari EVOS Legends dan bahkan ditumbangkan satu play lagi dari EVOS Legends. Itu yang sebenarnya menurut gue bahaya, Profesor. Aku lebih takut kalau misalkan kita ngomongin soal EVOS Legends, mereka bakal di-invade. Karena Balmond ini kan powernya di-invade jungle kan. Betul. Dan bagaimana cara dia untuk contest di area turtle aja itu lebih pasti dengan lethal counter. Apalagi kalau misalkan levelnya bener-bener berimbang. Kairi punya poin plus di sini. Sutsujin masih di level yang keempat akhirnya. Baru naik levelnya. Oke. Lethal counter dari Retribution diamankan Kairi, tapi lihat bakal ada team fight. Wolf is coming. Knockout strike Pendragon. Dan masih bisa dijemput dengan ada satu bom Matilda. Masih bisa selamat para pemain dari tim EVOS Legends, mereka disengage. Keputusan yang sangat tepat membuat tim dari Onyx Esports gak bisa memakan lebih objektif yang akan dimiliki tim Onyx. Karena tidak makan lebih aja, mereka sudah unggul dalam segi gold dengan 1.300 gold di menit yang ke-20. Yap. Ini Dreams-nya juga dipukul mundur terus-terusan. Kiboy-nya menguasai area jungle yang dimiliki. Tapi ada invasi yang dilakukan, bro. Iya, kalau invasi yang tadi udah sempat kita bahas ya. Dimana bahwa orange buff atau purple buff bisa menjadi sebuah makanan di awal. Apalagi untuk perbandingan level. Karena kita tahu untuk Balmond sendiri, dia invade kuat. Yap. Objektif mungkin nilainya 90, tapi untuk team fight dia hanya bisa berputar. Iya kan? Dan juga menjadi finisher. Finisher. Lewat call lethal counternya. Betul sekali, apalagi dengan cooldown Retribution yang sekarang berbanding dengan Killing Spree. Jadi otomatis damage to monsternya lebih tinggi juga untuk Kairi. Waduh, Enchantment of Talisman lagi nih. Early game. Dia bikin buku early game spamming berbahaya, dan bahkan buat kalian semua kita lihat di arah bottom lane Dreams masih selamat, tidak terwipe karena mereka mungkin menggunakan head and shoulder. Masa gatal pakai head and shoulders, bro. Sadahap. Itu tapi lumayan bisa ngebatalin sebuah rotasi dari Dreams ya. Apalagi dia awal game seperti ini, Dreams sangat membutuhkan sekali rotasi yang cepat. Dan bahkan untuk tasnya dia harus mempertimbangkan bagaimana clear wave yang lebih pasti atau bahkan membantu teman-temannya di bagian gold lane dan EXP lane. Yap, Sutsujin juga dari tadi berusaha payah untuk bisa mengumpulkan farmingan ya karena tertinggal 2 level sejauh ini, tapi tasnya masih bisa pergi. Langsung bergabung dengan rekan-rekannya. 3 prekarda prediction move yang baik dari Kairi. Kiboy agresifnya dimunculkan kali ini. Cewek mundur ke arah belakang. Memilih dengan tidak mau melakukan sedikit engage. Dia tahu dia kalah. Cewek kalah dari Clover. Oke, level sama tapi gold. Karena berapa kali freeze lane dilakukan dan untungnya turtle dari tim Onyx itu didapatkan. Kalau tidak, cewek ini benar-benar bisa kita bilang lagi berkarir di bawah, struggle is real. Waduh, benar-benar lagi struggling dan sekarang Sutsujin setengah darah. Kiboy dalam ancaman sepertinya Pak Pulung. Yap, karena Kiboy-nya sepertinya nggak bakal bertahan lagi. Masih sempat Kiboy. selamat Kiboy. Membeli waktu, Dan hampir purple buff-nya. saja. Purple buff hilang dan Purple Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Dan bahkan dibalikan kanan, Clover ter-take down. Dreams flicker ke arah belakang tas. Mau nendang menuju ke arah cewek tapi ternyata yang terdapat adalah seorang Sang. Gak bisa lagi kabur Wah, kemana-mana. gak bisa. Dan ini hanya menjadi sebuah perangkap dari sang landang. Sang macan menggigit sang landang tapi ternyata durinya menancap di mulut. Dan ternyata itu hanyalah sebuah perangkap. Pendragon sepertinya lumayan mencoba untuk melakukan invade jungle balasan, tapi Kairi tidak membiarkan hal tersebut. Tapi untuk saat ini Boots juga akan mengembalikan bagaimana keadaan yang dibuat sama Pendragon. Ini nampaknya roh dalam kegelapan tim Onyx sudah muncul kembali ke lane of down. Dan bahkan jangan lupa team fight yang dilakukan di arah bottom lane, di arah gold lane. Dan Wah, bisa sakit dijemput banget oleh sih. Dreams, bisa dijemput oleh Dreams dan berhasil diselamatkan. Di posisi sebaliknya, Sutsujin udah gak bisa head to head dengan Kairi. Pertama, level mereka kehilangan 2 level. Dan itu bahaya banget, Prof. Ini kalau ngomongin soal level ya, yang pertama damage retribution. Yang kedua, ini bagaimana cara untuk melakukan invade jungle-nya jadi lebih pasti lagi. Dan ingat, Kairi tadi dapat loh purple buff-nya Yap. di area jungle-nya EVOS Legends. Artinya, dia bisa dapetin notifikasi informasi 15 detik sebelum purple-nya bakal muncul dan Wah, Sutsujin. oke. Solo Boots ya. kill. Solo kill, ter-outplay jatuhnya. 2 versus 1. Bukan hal yang baik. Itu 2 lawan 1 masalahnya. Yes. Apalagi di XP lane. Dan invade jungle ini dia notifikasi 15 detik sebelum purple buff-nya muncul dan diinvasi lagi. Invasi lagi karena udah dipegang gamenya dan Sans
Dia pede banget, Clover belum memiliki burst damage. Dan masih ada Black Juice di depan sana. Wah. Membuat seorang Suns memiliki power yang cukup tinggi. Buying time-nya sih. Buying time-nya bukan hanya itu aja, Prof. Lihat, dengan 5 detik lagi menuju ke arah Turtle ini, tim EVOS Legends mereka tidak memiliki banyak power dengan ada 4.000 gold di menit yang ke-6. Kedua, counter setup yang dilakukan tim EVOS Legends itu tidak mungkin bisa di-follow up oleh Sutsujin. Setuju? Yang ketiga, Clover tidak memiliki power walaupun dia melakukan freeze terhadap seorang Chen sekalipun. Karena lihat, perfect turtle di tangan dari tim Onyx Esports. Iya, jadi akan walaupun membuat cewek punya duit yang banyak. betul, walaupun gold lanernya kalah lane, tapi ini turtle-nya membawa gold yang lumayan kepada gold lanernya sehingga lihat Tidak Boots kena aja barusan. gak bisa di-ganking barusan. Gak bisa di-ganking karena keunggulan yang cukup tinggi dan bahkan lihat dengan posisi mereka yang mungkin dari segi Wah. teamfight juga Buset. cukup berbahaya. Lihat Kairi belum dijemput, tapi bukan hanya itu, Keyboy gak peduli dan Keyboy tidak kenal takut untuk melindungi sang junglernya. Boots di sana dari posisi tim EVOS Legends harus lebih respect ke arah Boots. Jangan lupakan Boots itu salah satu adalah Woi. EXP laner KDA. Itu damage-nya masuk semua dari Pakito. Mau gak mau linknya harus recall kembali. Dan sekarang Onyx Esports jauh lebih menguasai dan mereka mendominasi habis-habisan. Mungkin game ini bisa dibawa di game yang sangat-sangat cepat sekali dan mereka menang di game yang kedua. Oke, kalau ngomongin soal bagaimana split push yang ingin dilakukan sama EVOS Legends itu dependent banget sama Sutsujin dan juga Purple Buff. Yes. Tapi bedanya sama cewek, dia modal BMI, Battle Mirror Image. Dia bisa berjalan-jalan dari bottom lane ke arah top lane ke arah mid lane. Dia bisa menguasai semuanya, dia bisa makan semua farmingan di Lane of Dawn. Dan lihat, gak dikasih sama sekali satu buah purple buff terhadap seorang Sutsujin. Bahkan Sutsujin dapat self blade untuk defensif. Tidak berarti ini bisa ditumbangkan sekarang. Tapi mungkin bisa ditumbangkan kalau ada pemaksaan teamfight lagi. Ingat, Onyx di game sebelumnya bahkan dia benar-benar tidak mau adanya teamfight yang selesai. Dia mau teamfight di saat posisi kalah. Apalagi di saat Teamfight posisi jangka menang. panjang, apalagi. Apalagi posisi menang. Betul, itu dia sebuah poin plus, apalagi Suns yang benar-benar nggak sayang ultimate. Nggak Dia peduli. buka Black Shoes, dia tahu bahwa buku atau Enchanted Talisman akan menjadi sebuah jawaban untuk cooldown reduction yang sangat amat tinggi. Apalagi buat sekarang kan kita tahu bahwa buku maksimal 45% cooldown reduction. Oke. Semuanya dimakan loh. Monster jungle yang dimakan oleh EVOS Legends semuanya. Tidak terkecuali Orange Buff, Purple Buff, Rokurza, siapapun itu. Bentar. Dimakan semua. Kalau ini sampai 8.000, ini perbandingannya 1 menit 1000 gold difference. Iya, apalagi dengan Lord ini Semenit 1000 gold makin difference lebih loh. jauh loh. Bakal makin lebih jauh ketika kita ngomongin soal nantinya. Suns-nya mendapatkan 3 member di bawah. Oh, namanya Blast Flicker! Clover tertangkap dan berhasil ditumbangkan oleh seorang Boots di saat ada Lord. Tukang somai kali ini harus kejebur God. Oh my god. Kenapa, Bentar, kok kenapa lemas kali gitu? ini Kang Somainya lembut? Karena mereka tidak bisa teamfight di saat 7.000 gold. Dan power EVOS Legends ada di arah late game. Satu harapan yang mereka bisa miliki adalah melakukan shutdown terhadap seorang Boots. Tapi jangankan Boots, Kairi dari tadi belum ditumbangkan sama sekali. Masalah utamanya adalah invasi yang tiada henti dari Kairi. Seolah-olah purple buff milik Kairi ini ada banyak banget. Iya Ada loh, dua. ini Lane of Dawn, ini Lane of Kairi apa Lane of Dawn ini sebenarnya? Ini Kairi sebenarnya lebih ke arah Preman Land of Dawn. Lihat dia bertato. Hah? Lihat dong. Pakai baju ketek tatoan. Skinnya. Skinnya, Skinnya Bang. Pak, untuk Skinnya. pemain basket ya lebih tepatnya. Dan buat sekarang, Sorry. Suns dengan Glowing Wand dengan efek barunya juga. Ini akan memperkaya bagaimana efek dari slow-nya Ice Queen Wand yang nanti berkesinambungan dengan combo anyang-anyangan, combo panas dingin. Yang tentunya bisa membakar bagaimana Pendragon dengan HP bar yang lebih tebal lagi. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat di balik itu semua, dengan item yang dimiliki dari Sutsujin memiliki harapan untuk bisa menumbangkan siapa? Cewek. Kalau Endless cewek battle. nggak punya Win of Nature. Tapi itu kasusnya kan beda. Oke, Wind of Nature tetap tembus untuk true damage-nya. Itu dia. Makanya punya kesempatan. Tapi jangan lupakan, cewek tetap aja memiliki damage juga. Dan bahkan bagaimana dari skill slate-nya yang masih belum dibuang, membuktikan bahwa cewek membutuhkan sekali defense-nya di arah mid game seperti Buset. ini. Dalam bener Bang Boots masuknya dan bakal lihat Black Juice dikeluarkan. Tas terperangkat ada Pendragon. Soundnya ke arah mereka semua, tapi ternyata Suns berhasil ditumbangkan dengan damage turret yang dimiliki. Memiliki sedikit harapan dari tim EVOS Legends yang nampaknya ini harus mereka manfaatkan. Lihat Sutsujin, dia setidaknya memberikan sedikit ruang untuk kawan-kawannya bingung untuk Onyx Esports. Ya. Oh, Oke. tetap perangkap nampaknya Profesor. Oke. Baru nanya, di mana Sutsujin? Ternyata ada di Langsung area kedeteksi. jungle dan tentunya itu adalah sebuah jawaban karena mid lane minionnya habis dari Onyx Esports ketika Suns tadi tertangkap War di ini arah top datang lane. lagi Ini udah. fight ini. Kairi lagi. Ini mau di fight ini harusnya.
Ini mau di-fight. Karena Clover tas di sana. Oh, tapi karena tidak ada Sutsujin dilepas. Disengage saja. Aku lihat pas Sutsujin yang nggak datang ke arah depan itu kayaknya lebih ke arah, oh ya udah gue lepasin purple buff gue. Dia Clear bisa wave hidup lagi. tanpa purple buff. Dan bahkan Suns-nya mendeteksi di mana kehadiran dari Sutsujin. Tanpa retribution barusan. Oh, retribution didapatkan. Boots. Tapi nampaknya Buset, Boots sakit akan banget. membuat seorang Sutsujin berhati-hati. Dan untuk kali ini Sutsujin mulai harus lebih respect dengan adanya pergerakan dari seorang Boots. Emang terkadang Boots untuk menurunkan Sutsujin secara instan sulit. Ya udah kayak Iya, begitu iya, aja. iya, dah. susah. Mungkin beda cerita kalau dia bawa Masha, Thunderclap. Iya. Itu tentunya bisa menjadi sebuah Udah jawaban. pertumbuhan untuk SP-nya semakin Iya. dikit. Sekali digebuk kayak begitu damage-nya. Apalagi lihat damage dealt by Axe. Di sini Sutsujin hanya menorehkan 5.000 damage di bawah tas. Di bawah tas seorang mid lane-nya. Tapi satu hal Profesor KB. Kalau di posisi seperti ini akan terjadi di game yang kedua, ini nggak menutup kemungkinan EVOS Legends bisa membalikan keadaan lagi. Nah itu dia, dengan split push macro play. Apalagi Sutsujin bener-bener lagi pegang kendali untuk lane jauhnya. Karena kebetulan Sutsujin juga harus lebih berhati-hati karena cewek. Oh, Pantesan kerasa ya tadi damage-nya. yes. Dan itu Malah yang Epic aku Rock. bilang, dia bisa tumbangin. Tapi ingat, cewek juga bisa damage. Iya. Walaupun satu-satu yang bisa ditumbangin cewek. Ataupun ntar Tempest of Blade kita anggap akan meng-cancel satu buah Blazing Duet. Blazing Duet. Dan Karena itu ada hal efek penting knock loh. up ya. Iya. Dua mungkin Phenomenon Blast, Blazing Duet, dan segala macam. Tapi lihat Sutsujin di bandaranya cukup berbahaya. Retribution di South Point dan Sutsujin Gak bisa. ditumbangkan. Memilih untuk mundur karena ini cukup berbahaya kalau mereka memasakkan team fight kembali. EVOS Legends masih memiliki harapan untuk melakukan defensif. Karena mungkin ketika didapatkan, ini mereka harus menunggu wave selanjutnya. Oke. Bentar-bentar, mereka ngebiarin. Dan sepertinya akan muncul ketika Sutsujin juga muncul. Yes, wave selanjutnya Prof. Ditahan di wave selanjutnya di detik 11 nanti di menit ke-13. Betul sekali. Itu yang mereka bisa lakukan. untuk saat Dipertimbangkan sekali ya Onyx Esports. Mereka bener-bener ngejaga tree lane-nya, di freeze minionnya. Biar bener-bener EVOS Legends tahu nih, ketahuan deteksinya. Di mana yang kelihatan di map. Di top lane, oke. Ibonya langsung menutup di arah top lane. Dan inilah dia, 4 detik menuju wave minion muncul dan Lord akan muncul juga. Oke. Sulit banget sih ini untuk EVOS bisa mempertahankan di mana levelnya gapnya jauh banget loh. Jauh banget ini gapnya. Siapapun yang ada di EVOS semuanya jauh. Bukan hanya gap Pulung, tapi lihat goldnya. Goldnya Ini adalah saat mereka untuk menabrak. 10.000. Karena tidak ada lagi pasif di arah top lane. Tidak ada pasif di mid dan di bottom lane. Dan ingat Keyboy punya flicker full dengan ultimate-nya. Ini bener-bener ada Immortality. immortal. Semuanya lengkap. Oke, terdeteksi di arah top lane. Mencoba di-cutting oleh Sutsujin tapi nampaknya belum punya power. Memilih untuk menunggu para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka dengan sabar untuk mencoba menahan pergerakan dari tim Onyx Esports. Tapi lihat Way of Dragon, seorang cewek dibalikan kembali kanan dan tetap tertumpahkan kali ini. Maka di sisi sebaliknya cewek to die. Para pemain dari tim EVOS Legends masih memiliki harapan untuk bisa membalikan keadaan. Tapi ini adalah celah atas ketidakdisiplinan yang dilakukan Onyx Esports. Oke, Onyx apakah terlalu terburu-buru lagi ataukah mereka terlalu terpikir apa yang dilakukan di game yang pertama tadi? Karena sekarang WV muncul lagi soalnya. mereka berhasil menghilangkan dua base utama yang dimiliki oleh EVOS Legends mid dan juga topnya. Oke, mereka sepertinya belajar dari game yang pertama di mana ketika udah nggak ada DPS atau damage per second, mereka mundur terlebih dahulu dan tidak mau memaksakan kehendak. Apalagi kita tahu Kairi, walaupun dia benar-benar objektif terhadap sebuah Lord, Turtle, Purple Buff Invade dan segala macamnya, tapi tidak dengan base. Kita tahu untuk urusan base itu attack speed-nya minim banget untuk Kairi. Dan kita tahu juga bahwa kali ini diam-diam tapi pasti masih belum terdeteksi dan halo. Oke, ketahuan pergi lagi. Masih melakukan farmingan, masih berusaha untuk bisa mendapatkan kesempatan punya purple buff. Dan mungkin di saat punya purple buff, disitulah tempo pemain dari EVOS Legends harus mau nggak mau dinaikin sedikit. Oke, Blade Armor dan juga Immortal, dua item yang sangat penting bagi Sutsujin yang nantinya bisa memberikan defense, bisa dibilang physical damage untuk Kairinya sendiri. Karena lihat, dia punya Immortal, menit 15 dan 3 Immortalnya. Jadi ini adalah sebuah respect yang diberikan sama Onyx dengan kewajiban mereka untuk menabrak dengan sebuah keunggulan 9.000 gold. Oke, ternyata tim fight dipancing oleh seorang Keyboy. Immortality-nya kali ini udah harus pecah. Tapi di saatnya mereka untuk membalikan keadaan dan cewek belum keluar. Dan hanya sia-sia Keyboy ditumbangkan. Wow, Keyboy Sebuah tumbang gameplay yang dibalikan kali ini ya. secara sia-sia. Pick off. Pick up, enggak, nampaknya itu tadi bisa menjadi salah satu baiting. Karena Keyboy nggak mungkin masuk tanpa alasan. Yap. Dan Keyboy kita bisa lihat di sini dia nggak punya flicker, dia tahu harusnya kalkulasinya. Dan kali ini mereka akan memaksa team fight dimanapun itu berada. Kairi mencoba diselamatkan oleh Suns, satu-satunya penjaga dari seorang Kairi. Tapi di sisi lain lihat Box, Instant. instant point kill dan dibalikan kembali kanan Pendragon down.
2 poin kill diamankan oleh tim Onyx Esports. Ini karena unggulnya terlalu jauh. Bukan ketidakdisiplinan tapi unggul terlalu jauh. Sakit banget. Sakit banget. Respect harus dilakukan oleh seorang Suns sekarang ini. Clover di menit yang ke-16. Wow, Profesor Clover. KB, entah mengapa. Ini kedua belah tim sama-sama ngotot. Dari segi waktu dan segi goal difference, EVOS Legends harusnya nggak bisa bertahan. Oke. Harusnya. Tapi balik lagi, dengan bagaimana terburu-burunya Onyx Esports untuk melakukan endgame, itu dia sebuah jawaban di mana Onyx Esports pun sebenarnya ada mistake juga tapi kecil banget. Ini aku pertanyakan dengan pertanyaan yang sangat besar. Ini Onyx Esports kita tahu kedisiplinan player mereka sangat tinggi. Di game atau match kali ini patut dipertanyakan. Mungkin mereka mau have fun, mau main aja ya udah lepas aja. Oke, kalau itu Nothing tulus. ya kalau itu mungkin ya saya terima. Karena kita tahu gameplay disiplin yang dilakukan oleh tim Ya. Onyx Esports. Apalagi dengan 7 kali pick 100% win rate dari cewek Cloud. Yang merupakan hero yang bisa dive in untuk sekarang. Namun Heaven pun tidak bisa tanpa kedisiplinan. Oke. Inilah dia di menit ke-17. Lumayan penting tentunya. Dan ini 11.000 gold. Harusnya tabrak gaming yang akan mereka lakukan. Dan tidak ada Black Tooth setelah diberikan informasi. Dan langsung ada Kimo di sisi belakang. Dan Black with Blackheart berhasil mendapatkan poin yang banyak. Dan bahkan ini membuat tim Onyx Esports berhasil mendapatkan game yang kedua. Satu sama. Mereka balaskan